ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan semua cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih membahas proteksi keamanan di era ekonomi digital sekarang ini. Saya tadi juga kepotong nanya Mas Anton, proteksi keamanan negara sebenarnya. Seperti yang kita tahu belakangan Amerika pun lagi rame karena ada bocor obrolan antara presiden dengan salah satu pejabat Ukraina antar negara tuh. Nah kalau di Indonesia seperti apa sih? Seperti kita tahu presiden kita tuh hobinya ngevlog sama nge-tweet. Gak mungkin dong bikin akun gitu @joko.widodo@gmail.com dengan password Jan Etes, gak mungkin. Nah itu apakah termasuk bagian proteksi negara? Apakah ada adminnya dilindungi oleh kepolisian atau mungkin dari pihak istana? Sebenarnya gimana sih kalau ngomongin lingkup keamanan negara, Mas Anton? Kalau bicara keamanan negara atau kita bicara dalam konteks rahasia negara, maka itu menjadi tugasnya BSSN memang. Kalau dulu kita mengenal sebetulnya lembaga sandi negara. Kemudian tahun 2017 ada Perpres baru, dibentuklah Badan Cyber. Nah, lembaga sandi negara itu merupakan cikal bakalnya dari BSSN. Jadi kita semua yang di lembaga sandi negara bertransformasi menjadi BSSN. Kalau dalam perlindungan negara kita menyiapkan sistemnya, Mas Fata, teman-teman sekalian. Jadi kita punya prosedural gitu ya, ketika kita mengkomunikasikan sesuatu yang bersifat rahasia negara, ada klasifikasinya, itu menggunakan sistem tertentu. Jadi kita tidak menggunakan media sosial, menggunakan peralatan seperti ini, berbeda teman-teman sekalian. Kita menggunakan yang namanya mesin sandi, peralatan sandi, terus kemudian menggunakan kunci-kunci sandi khusus gitu. Jadi tidak, dan itu dibuat sendiri oleh BSSN. Jadi tidak diperdagangkan, tidak di luar. Jadi seperti presiden, aparat dan lain-lain, kementerian itu mereka ketika berkomunikasi dalam kaitan dengan rahasia negara tidak menggunakan perangkat yang seperti kita ini gitu. Kita jadi handphonenya presiden tuh nggak beli di ITC beda, gitu nggak Pak ya? Beda ya? Ya saya kan nggak tahu, pengen nanya aja. Nggak ada yang tahu kan? Selama ini presiden ngevlog pakai apa gitu? Ya kalau beliau selaku kepala negara presiden kemudian menggunakan Twitter dan lain-lain itu memang sifatnya publik umum. Tapi ketika beliau bekerja memberikan instruksi gitu kan, mengirimkan sesuatu pernyataan pemerintah dan lain-lain kepada masing-masing ini, ya itu menggunakan sistem persandian, namanya sistem persandian negara. Oke, itu berarti memang sistemnya juga diatur oleh BSSN. Iya, itu close group gitu, bukan di ini ada jaring khususnya sendiri namanya. Saya penasaran ada nggak ya di kabinet itu ada WhatsApp group kayak gitu, kayak misalnya Pak Prabowo ngetik selamat pagi nih semua gitu kan, tiba-tiba Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani sepi amat nih grup gitu kan. Nggak ada WhatsApp group kalau di kabinet, nggak ada tuh terlalu bahaya ya untuk negara ya. Oke, jadi clear ya, nggak segampang itu ya ngurus negara ya. Nah ini berhubungan dengan perkembangan ekonomi digital juga, saya mau nanya ke Pak Rektor nih, Prof Agus. Sebenarnya dengan berkembangnya sebuah revolusi industri lah ya, ini menjadi digital 4.0, sebenarnya ada plus minusnya. Salah satunya minusnya hilangnya beberapa pekerjaan sebenarnya digantikan oleh pekerjaan yang baru. Nah mungkin ada beberapa kuliah juga yang udah nggak relate sama lahan pekerjaan. Nah untuk dari Universitas Tarumanegara sendiri untuk mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke lapangan seperti apa, Prof? Baik, jadi di Untar memang kita berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan sekarang kan 4.0, kemudian 5.0 dan seterusnya itu terus berkembang. Nah, kami merubah sistem pembelajaran yang menyambut pada era yang saat ini dan era ke depan. Artinya proses pembelajarannya kita rubah, konten-konten pembelajarannya kita rubah, menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Tetapi secara umum sebenarnya para mahasiswa yang juga milenial ini sudah paham bahwa pasti akan ada perubahan ke depan. Maka mereka juga secara mandiri juga sudah mempersiapkan diri dengan berbagai macam kegiatan yang mendukung perubahan-perubahan ke arah 4.0 dan 5.0. Jadi ini relevan dan berjalan seiringan antara
usaha dari perguruan tinggi atau Universitas Negara dalam merubah semua konten pembelajaran ke arah digital dan mempersiapkan mereka masuk era itu, tetapi secara individu mereka juga sudah melakukan secara mandiri. Jadi sinergi antara dua kegiatan ini saya pikir akan membuat mereka siap masuk ke era ini. Oke, dan yang menarik dari kampus ini juga ada spesifik tata kota dan real estate ya? Betul, betul. Oke, ini mengasah untuk menjadi entrepreneur real estate-nya atau menata real estate ya? Sebenarnya goalsnya kemana sih, Pak? Ya, UNTAR ini dikenal sebagai satu perguruan tinggi yang pertama kali menjalankan pendidikan real estate. Ya. Itu sejak udah cukup lama ya, dengan segala macam kelebihan yang sudah mereka bangun. Karena memang di UNTAR ini para pendirinya juga bergerak banyak di bidang real estate gitu ya. Contoh Pak Ciputra dan teman-teman lah. Ya. Nah, kemudian ini membekas dan kemudian membuat satu keunggulan tersendiri buat real estate UNTAR. Nah, sekarang mereka sudah tidak lagi D3 tapi masuk S1 dan S2. Nah, pengembangannya tentu menyambut apa yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tahu bahwa bisnis properti juga tidak bisa lepas dari digitalisasi kan gitu. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan di sana juga pasti arahnya ke sana. Dan kolaborasi yang dibangun oleh mereka dengan pengusaha atau perusahaan-perusahaan properti juga sangat kuat, sehingga apa yang dibutuhkan di dunia real, di pekerjaan di sana dengan persiapan proses pembelajaran yang dilakukan di UNTAR sangat relevan. Jadi sesuai dengan kebutuhan langsung. Jadi begitu nanti mereka selesai, habis langsung terserap atau malah menjadi pengusaha, karena kita juga konsentrasinya adalah entrepreneur. Kita bakal balik lagi habis ini. Ada yang mau nanya dulu sebelum saya tutup segmen ini? Silakan. Satu pertanyaan, silakan. Sebutkan nama dan jurusan. Mau ditanyakan ke siapa? Mas mau nanya juga? Abis ini ya, siap. Tenang aja, tenang. Waktu kita masih banyak. Iya. Selamat pagi Pak. Pagi. Nama saya Berry, saya dari mahasiswa perencanaan wilayah kota. Saya mau bertanya Pak, kan kalau dari yang Bapak ceritakan tadi kan media sosial kan kita yang posting Pak. Nah, sedangkan kalau yang sekarang kan kalau kayak aplikasi-aplikasi kan butuh kayak biodata, nomor telepon. Kayak misal apalagi yang zaman sekarang kan kayak transportasi online seperti ojol dan lain-lain kan membutuhkan biodata itu. Tapi masih aja Pak, mereka tuh mengetahui kita tuh kayak penipuan segala macam, dan itu cara menyikapinya bagaimana ya Pak? Oke, masalah keamanan data pribadi kurang lebih kayak gitu ya. Oke, dari Mas Anton dulu mungkin Mas, peran pemerintah untuk melindungi itu sebenarnya ada hubungannya sama YLKI ya, konsumen berarti? Iya, begini. Jadi ketika kita ingin melindungi masyarakat terkait dengan penggunaan teknologi, maka negara menitik beratkan kepada si pelaku tersebut. Misalkan kalau dalam hal ini Gojek, ya negara dalam hal ini menuntut Gojek gitu kan untuk memberlakukan tata kelola keamanan informasinya dengan baik. Termasuk tadi yang disebutkan tadi kan, tadi ada Pak Taruh juga menjelaskan drivernya mengcapture dan segala macam itu sebenarnya masuk dalam etika bisnis di dalam perusahaan tersebut. Jadi tidak boleh sebetulnya kan pengemudi ini kemudian mengkoleksi nomor telepon dari si pengguna atau customer gitu. Jadi kita menerapkan pengelolaannya dari situ. Kita melakukan review terhadap Oke, berarti memang ada semacam koordinasi dengan platform-platform digital itu ya? Kita melakukan koordinasi, tapi tentunya penyalahgunaan juga masih banyak. Itu yang harus platform kontrol kepada si mitranya kan, gitu. Mereka kontrol ke mitranya, hasil kontrol itu yang kemudian dilaporkan kepada kita gitu kan, untuk kita juga melakukan evaluasi dalam kaitan dengan perlindungan kepada masyarakat. Oke, kalau koordinasinya dengan startup luar, misalnya kayak seperti kita tahu belakangan Facebook juga rame bocor data pribadi dan banyak sekali Indonesia juga di situ. Iya. Koordinasinya dari negara seperti apa? Iya, pemerintah membuka karena ini kan platform asing tapi memang bekerja di kita sesuai dengan PP 71 tahun 2019 yang baru disahkan. Mereka harus tunduk kepada aturan-aturan kita karena mereka berbisnis gitu kan, digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Tetapi memang sampai saat ini
dalam tingkatan ya kita pasti koordinasi dengan Google, dengan Facebook gitu kan. Walaupun mungkin belum maksimal ya teman-teman, karena ini kan platformnya berada di asing, dia juga menganut hukum di negara asalnya. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya kedepannya makin banyak aplikasi anak bangsa yang kita gunakan sehingga ketergantungan kita kepada aplikasi asing bisa kita kurangi. Oke, siap. Abis ini kita lanjut lagi di segmen terakhir, masih ada perputaran uang yang sebenarnya harus kita bahas juga, karena di mana ada perputaran uang di situ juga akan muncul peluang yang baru dan juga modus kejahatan yang baru. Nah makanya abis ini kita bakal bahas di segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.